Kalian percaya gak sama yang namanya kuntilanak? Sosok hantu yang sama halnya kayak pocong yang bisa dibilang udah terkenal banget di mana-mana. Nah, mungkin di sini ada yang dari kalian mungkin udah pernah jumpa atau udah pernah ketemu sama si Teteh Kunti ini, atau punya cerita sendiri gitu pas ketemu. Well, kalau emang ada, ya bisa dong cerita di komen. Nah, jadi di sini bakalan gue bahas beberapa fakta sekaligus 4 jenis kuntilanak. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama itu dia tertawa melengking dan menangis dalam waktu yang dekat gitu. Jadi si Teteh Kunti ini tuh dikenal sama suara tawanya yang melengking banget, dan juga kadang kedengaran nangis di waktu yang sama gitu. Nah, uniknya tuh si Teteh Kunti ini tuh dia tertawa dan menangis itu dalam jeda yang dekat banget gitu. Kayak sebentar-bentar ketawa, habis itu tiba-tiba nangis gitu. Kok bisa ya? Apa mungkin si Teteh Kunti itu lagi gibah sama teman-temannya gitu kan? Yang awalnya ketawa-ketawa segala macam, tiba-tiba gibahannya tuh malah jadi kebaper. Yang asalnya gibah segala macam ngobrolin hal lucu, tiba-tiba malah saling curhat dengan cerita yang sedih. Jadi dia tuh gampang ketawa dan gampang nangis juga gitu dalam waktu yang dekat gitu. Tapi ya lagian buat apa juga sih lu pengen tahu alasannya? Mahamin pasangan sendiri aja udah susah, malah sosokan pengen mahamin Kunti. Ya siapa tahu gitu kan, dengan lu yang bisa mahamin si Kunti, mungkin nantinya kalian jadi pasangan beneran gitu kan. Ya takdir mah gak ada yang tahu. Oke, lanjut nomor 2, yaitu kalau suara dia keras berarti dia tuh lagi jauh, dan sedangkan kalau suara dia kecil berarti dia tuh lagi dekat. Ya bisa dibilang mungkin kalian sering yang ngedenger hal ini ya. Jadi kalau lu ngedenger dia ketawa dalam artian suara dia kencang banget, artinya dia lagi jauh. Ya mungkin bisa dibilang jaraknya puluhan meter lah. Nah, kalau suara ketawa dia udah terbilang kecil, ya siap-siap aja lu tengok ke belakang. Ya ladenin aja, mungkin dia tuh pengen ngasih surprise gitu. Ya kasihan kan dia tuh kesepian. Ya sesekali apa salahnya lah ngehibur Teteh Kunti. Iyain aja gitu biar dia tuh seneng. Nah, lanjut nomor 3 itu dia suka berpindah tempat dengan tiba-tiba. Nah, dari beberapa pengakuan dari orang yang bisa dibilang katanya udah bertemu sama si Teteh Kunti, mereka bilang katanya si Teteh Kunti ini tuh berpindah tempat dengan cara melayang. Karena dia tuh jarang banget terlihat berjalan, dan lebih seringnya tuh kayak cuman berdiri doang gitu. Nah, tapi sih katanya dari saksi-saksi orang yang udah nemuin si Teteh Kunti ini, emang dia ini sering pindah tempat katanya. Kayak tiba-tiba ngebling, ngeflicker gitu. Nah, yang jelas dengan ini, mending lu nggak usah nantang kuntilanak untuk sprint lah, untuk adu lari gitu, janganlah. Level dia tuh udah beda gitu. Dia bisa dibilang mungkin pakai cheat ya. Cheatnya tuh mungkin unlimited flicker gitu, unlimited ngebling gitu. Jadi licik deh ini. Nah, jadi kalau lu ketemu dia, lu langsung aja laporin ke GM. Biar dia di-banned, gak bisa flicker-flicker lagi, gak bisa ngebling-bling lagi, gak bisa pindah-pindah tempat lagi. Next, nomor 4 itu suka puing-puing bangunan atau bangunan yang masih setengah jadi. Ya 11-12 lah sama hantu-hantu lain, yang emang bisa dibilang kebanyakan semua hantu juga kayak gini. Nah, jadi selain puing bangunan atau bangunan yang masih setengah jadi, si Teteh Kuntilanak juga suka tempat-tempat sepi, kayak gedung kuno, rumah sakit, sekolah, gedung yang bekas tragedi, perkantoran, aula, ke bulan, ke Bikini Bottom. Enggak lah, enggak. Ngapain juga kalau dipikir-pikir ke sana. Emang mau nakutin alien gitu. SpongeBob aja udah capek ditakutin sama Flying Dutchman. Nah, tapi sih katanya untuk tempat-tempat yang dia suka banget, tempatnya itu di bagian lorong, di pojok ruangan, atau di tangga besar. Dan untuk beberapa kepercayaan sih katanya untuk memanggil si Teteh Kunti ini, beberapa orang pakai lagu Lengser Wengi. Lengser wengi sliramu tumake. Tapi ya buat apa juga sih lu manggil dia? Ujung-ujungnya pasti lu PHP-in. Tuh kabur aja, nggak tanggung jawab. Oke, nomor 5 itu sering bertempat di muara sungai atau di pinggiran danau atau di kolam lah gitu. Jadi tempat keliaran si Teteh Kunti ini tuh gak jauh beda sama pocong. Bedanya sih kalau pocong itu lebih suka pinggiran sungai yang kotor, sedangkan si Teteh Kunti ini tuh apa ya, nggak pandang bersih atau kotornya gitu. Wah, ini sih kayaknya si Teteh Kuntilanak ini tuh bener-bener penikmat alam yang bener-bener asli ya. Suka merenung damai gitu sambil ngedengerin gemercik air. Jadi ya pantas aja gitu hidupnya tuh positif banget. Doyan banget gitu ketawa-ketawa. Belajar dari dia makanya untuk ngadepin hidupnya itu dengan penuh tawa. Tapi ya lu kontrol juga ya ketawanya. Oke, next si Teteh Kunti ini tuh takut dengan pisau, gunting, atau enggak paku gitu.
Tapi sih katanya kepercayaannya itu utamanya dimiliki oleh adat Jawa katanya sih. Tapi kalau untuk Paku sendiri sih kayak kita semua juga tahu kan gitu, lebih ke universal lah gitu. Banyak yang bilang katanya sih Paku ini mampu menahan si Teteh Kunti dari mengganggu gitu. Kalau dia tuh ditusuk di bagian ubun-ubunnya. Ya mungkin pasti dari kalian adalah yang pernah nonton film gitu kan, cara nangkalnya Kunti itu dengan dipaku di bagian kepalanya gitu, di bagian ubun-ubunnya. Jadi itu udah bersifat kayak dikenal lah sama banyak orang. Nah jadi kalau semisalnya lu pengen nangkal si Teteh Kunti, lu tinggal panggil aja nih kuli-kuli yang suka pegang paku. Kalau sama mereka mah urusan malu-memalu mah ya gampang lah. Ya kepala Kunti aja dipaku gitu, apalagi bola bakau. Ya udah. Lanjut. Nomor 7 itu mengganggu bahkan mencelakai wanita hamil. Nah menurut adat Jawa, katanya sih wanita yang hamil ini paling rentan banget diganggu dan dicelakain sama si Teteh Kunti. Soalnya si Teteh Kunti itu dipercaya dapat mencuri janin katanya. Apalagi kalau usia kehamilannya tuh udah termasuk usia tua. Makanya sih beberapa kepercayaan masih nyimpen masih nyimpen gunting atau paku gitu di dekat ibu yang sedang hamil katanya. Nah makanya di beberapa orang Jawa masih menyimpan hal ini, yaitu mereka tuh selalu nyimpen pisau, gunting, atau paku di dekat ibu yang sedang hamil untuk nangkal si Teteh Kunti ini sih katanya. Tapi kalau dipikir dari satu sisi nih ya, si Teteh Kunti itu suka ngerawat sama ngasuh anak angkat gitu ya. Jadi apa sebenarnya Kunti ini pengen punya anak? Ya kalau lu ketemu sama dia gitu kan, tanya aja, siapa tuh dia pengen anak gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir, ngapain juga lu fetish sama ginian? Orang kadang-kadang ada-ada aja. Oke, next dia juga menyukai daging anak-anak dan juga darah orang. Nah ternyata nggak cuma janin doang, tapi anak-anak juga dimangsa gitu sama si Teteh Kunti ini tuh. Terutama balita yang belum bisa berjalan katanya. Kayak contoh kuntilanak yang ada di Kalimantan atau enggak di Malaysia, katanya sih mereka tuh dipercaya suka menghisap darah, kayak vampir atau Dracula gitu. Nah ada juga di beberapa daerah yang dipercaya bahwa punggung kuntinya tuh bolong, atau mungkin lebih dikenal sama sundal bolong ya. Dan ada juga versi Sunda katanya. Dan kalau versi Sunda lebih ke jenis yang bisa dibilang paling ramah, karena cuma nampakin dirinya doang gitu, gak ngeganggu, gak nyakitin, cuman kayak nampakin dirinya aja gitu. Ya mungkin pengen disapa gitu, sesekali sapa lah, jangan kabur. Ya padahal dia tuh cuman pengen kayak silaturahmi gitu, kayak cuman pengen ramah aja. Dia udah niat baik-baik gitu kan, pengen nyapa, lu malah kabur. Lah ini mah maksudnya malah lu yang ngeghosting. Tiba-tiba kabur, tiba-tiba hilang, gak ada kabar lagi gitu. Semoga dapat yang nerima apa adanya ya Teteh Kunti. Lanjut, jadi pas dia dekat bakalan tercium aroma yang aneh. Nah jadi kemunculan si Teteh Kunti itu disertai bau yang aneh. Baunya sih kadang katanya kayak bunga kamboja, kadang juga kayak bau bangkai yang busuk. Nah jadi nggak ada penjelasan bahwa baunya tuh ngepastiin dia tuh lagi apa, nggak ada penjelasannya. Jadi kita tuh nggak tahu gitu pas bau ini dia ini lagi ngapain, pas lagi ada bau yang lain dia mungkin kayak gimana. Jadi nggak ada penjelasannya. Cuman yang pasti kalau lu ada bau itu tiba-tiba, ya berdoa aja lah. Ya lumayan kan gitu, tiap ada bau aneh lu malah jadi lebih mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Jadi ada sisi positifnya gitu. Ya bilang apa gitu sama si Teteh Kunti yang bikin lu tiba-tiba jadi tobat gitu. Ada manfaatnya juga ya. Oke, dan yang terakhir itu si Teteh Kunti juga suka pada manusia, terutama pria. Ya jelas lah ya kali kuntinya lesbi gitu kan. Nah katanya sih si Teteh Kunti juga bisa punya perasaan suka pada manusia. Katanya sih kalau si Teteh Kunti ini tertarik pada pria, nah si Teteh Kunti itu bakalan datang tiap malam untuk nemanin lu, sekaligus ngelus-elus rambut lu sampai lu itu tertidur. Katanya sih. Tapi untuk beberapa kasus sih ada juga sih yang suka sama cewek. Ya gue gak tau juga, mungkin entah karena nyaman atau gimana gitu. Nah jadi untuk para jomblo ya siapa bilang lu itu tidur sendirian. Tiap malam itu lu tuh didatangin lo. Lu kadang nyaman gitu, enak banget tidur tuh, adem gitu. Padahal ya dilus-elus sama si Teteh Kunti. Apa ini juga termasuk alasan para pria mimpi basah ya? It's kinda sus. Nah tadi kan beberapa fakta mengenai Teteh Kunti kan. Sekarang gue mau bahas jenis Teteh Kunti berdasarkan kekuatannya. Bisa dibilang tingkat kekuatannya berdasarkan warna gitu. Langsung aja yang pertama itu ada kuntilanak putih. Nah untuk yang putih sendiri bisa dibilang
paling banyak gitu, paling banyak diketahui sama semua orang. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, dia tuh pakai pakaian putih menjuntai sampai ke tanah, dan juga rambutnya tuh panjang banget. Nah, konon katanya panjang rambutnya tuh berdasarkan berapa lama dia tuh meninggal. Jadi semakin lama dia mati, maka semakin panjang juga rambut yang dia punya tuh. Nah, dibandingkan dengan jenis kuntilanak lainnya, kekuatan kuntilanak putih itu bisa dibilang yang paling rendah tingkatnya. Nah, biasanya jenis yang satunya itu menampakkan dirinya di rumah kosong, kebun, atau enggak di hutan gitu. Nah, meskipun tampilannya ini bisa dibilang menyeramkan, tapi untuk jenis kuntilanak putih itu bisa dibilang nggak terlalu mengganggu dan nggak terlalu mengancam juga. Jadi ya bisa dibilang fine-fine aja sih. Oke, dan nomor 2 itu ada yang namanya kuntilanak merah. Nah, sesuai sama namanya, kuntilanak merahnya itu pakai pakaian berwarna merah yang menjuntai ke tanah dan juga rambutnya yang sama-sama panjang. Dan untuk kuntilanak merah sendiri dipercaya punya aura yang lebih besar dari kuntilanak warna putih. Nah, konon untuk kenapa auranya besar banget itu karena dia tuh punya urusan di dunia yang bisa dibilang belum tuntas. Misalnya kayak apa ya, mungkin bisa dibilang kayak dendam yang belum terbalaskan gitu. Nah, untuk tipe yang satunya itu bisa dibilang lebih agresif dan senang menampakkan dirinya. Dan untuk tanda kehadirannya sendiri bisa dibilang katanya bakalan tercium bau amis darah dan suara tawa yang melengking. Dan yang ketiga ada yang namanya kuntilanak hitam. Tapi untuk jenis yang satu ini, kebanyakan orang bilang bahwa ini tuh mitos. Dan untuk jenis yang satu itu bisa dibilang sangat agresif banget dan bahaya banget karena dia tuh bekerja sama sama dukun. Nah, perilaku agresifnya tuh dikarenakan emang dia tuh bekerja sama atau bisa dibilang suruhan dukun ilmu hitam untuk mencelakain orang. Nah, untuk kehadiran kunti hitam itu bisa dibilang dia tuh bisa nguras energi manusia sampai orang yang bertemunya tuh bisa dibilang jadi lemas banget. Jadi kayak bener-bener nguras energi manusia banget lah. Nah, tapi untuk keberadaannya sendiri sih banyak yang bilang ini masih mitos. Oke, dan yang terakhir itu ada yang namanya kuntilanak biru. Gua nggak tahu pasti ini tuh bener adanya atau enggak ya. Kayak apa ya, kok biru gitu. Nah, tapi konon katanya jenis ini tuh dianggap paling punya tingkatan paling tinggi dan juga paling bahaya banget lah. Nah, untuk tanda kehadirannya sendiri sih katanya tercium bau yang menyengat dan aura keadaan yang tiba-tiba jadi negatif gitu. Nah, katanya kehadiran kuntilanak biru ini tuh bisa ngebuat manusia jadi gak sadarkan diri. Mungkin kayak tiba-tiba pingsan gitu. Well, kayaknya segitu aja sih pembahasan dari gua. Mungkin apa ya, kalau pembawaannya kayak gini sih jatuhnya nggak bakalan takut ya kalian juga ya. Tapi ya gak masalah lah. Nah, mungkin gak ada info-info atau hal yang gak sempat gue bahas ya itu karena gak nemu aja. Karena gue sendiri ngambil cerita tuh ya dari internet. Dan ya menurut kalian sendiri kayak gimana? Mungkin kalian percaya kah sama si Teteh Kunti ini? Atau mungkin ada yang emang udah pernah ketemu dari kalian? Apa kalian percaya sama yang warna-warna tadi? Well, next siapa ya?